Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Selama seminggu ini, kita akan naikkan pujian penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan rancangan Tuhan penuh damai. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami percaya dalam setiap kelemahan kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami karena penyertaan-Mu sempurna. Rancangan Tuhan penuh damai untuk apapun yang setiap kami lakukan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami datang, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan boleh kami nyatakan, boleh kami rasakan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan boleh kami rasakan dalam ibadah ini, danlah biarlah ibadah ini boleh kami lakukan, boleh kami jalani untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan ibadah hari ini pada nama-Mu ya Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, mari kita bersama katakan amin.
Bapak Ibu yang dan saudara yang dikasih Tuhan, kita mau menyanyikan lagu yang lebih riang sekarang. Lagu yang mungkin saya sih kenalnya waktu zaman sekolah minggu. Lagu yang begitu sederhana tapi begitu menguatkan. Bahkan karena dalam kata-katanya itu ada satu kalimat, Tuhan itu menguatkan, bahkan kita itu imannya ada tapi kadang kita tuh merasa mau menyerah. Karena iman itu ternyata nggak cukup sekedar cuman beriman doang, tapi kita terus harus bekerja, harus terus bersemangat. Jangan sampai kita lelah untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mari kita angkat pujian jangan lelah. Jangan lupa untuk bertepuk tangan walaupun di rumah, walaupun gak ada yang nonton, walaupun di samping kanan kiri sendirian juga, tetap boleh bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Dan sekarang tiba saatnya kita mau menaikkan segala pergumulan kita. Kita mau menyatakan ucapan syukur kita. Kita mau menyatakan harapan kita sama Tuhan. Karena ketika kita berharap sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas permasalahan kita. Mau seberat apapun itu, percaya Tuhan itu mendengarkan dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap,
dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersehati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau sudah menyertai kami semalam beristirahat. Hingga pagi hari ini kami dan keluarga kami semua dalam keadaan sehat, selamat dalam lindungan Tuhan. Juga kami percaya bahwa Tuhan melindungi semua anak-anak-Mu yang pagi hari ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba Tuhan yang pada pagi hari ini melayani di mana mereka berada. Biarlah Tuhan juga akan memimpin, menyertai mereka, supaya semua firman yang disampaikan oleh setiap hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi mereka semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang ada di tempat ini, di GKMI Kerasa ini. Kiranya Tuhan juga pimpin, Tuhan sertai, supaya semua majelis dapat bekerja sama dengan baik, supaya dapat saling mengingatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga semua yang dikerjakan bersama dapat menjadikan berkat bagi mereka semua, juga bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di Kerasa, yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga berikan kesembuhan, berikan pemulihan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan, juga yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan juga berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan semua kehendak-Mu yang jadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua aktivitas yang ada, biarlah dapat dijalankan sebagaimana biasa. Kiranya Tuhan akan menolong supaya dapat kembali untuk beribadah seperti yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di luar kota, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang masih kuliah dan juga yang sekolah. Kiranya Tuhan juga menyertai di dalam semua pelajaran yang diterimanya dan dapat bekerja dengan baik, supaya dapat menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba Tuhan, baik Bapak Niko, sekeluarga. Kiranya Tuhan juga berikan pemulihan kesehatannya, supaya dapat pulih kembali dengan baik, dapat bekerja kembali, dapat melayani Tuhan dengan setia.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Arson sekeluarga. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati dalam pelayanannya, supaya semua dalam keluarganya dapat menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga pimpin untuk Bapak Presiden, supaya dapat menangani semua masalah yang ada. Tuhan berikan pertolongan, berikan kekuatan, berikan ketabahan untuk menghadapi segala hal. Dan supaya apa yang terjadi saat-saat ini dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan juga tolong. Engkau sendiri Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah ini, supaya semua masalah ini juga dapat terselesaikan dan bangsa negara kami dapat pulih kembali seperti sedia kala. Ampuni ya Tuhan semua dosa kesalahan kami, kekurangan-kekurangan kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Biarlah kami anak-anak-Mu juga layak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan juga akan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, dan Tuhan memberikan kekuatan kembali, sehingga anak-anak-Mu dapat kembali untuk mengikuti segala aktivitas yang ada, dapat bekerja kembali. Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh kurang sempurna. Kiranya Tuhan akan selalu mengampuni dan menolong semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kami juga serahkan hamba-Mu Bapak Mayanto yang akan melayani firman Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan juga pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan firman yang disampaikan juga dapat menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami diajarkan untuk berdoa Bapa kami. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya kecil saya sering dengar atau sering merasakan, aku gimana sih caranya percaya sama Tuhan, firman Tuhan. Wong aku tuh udah bisa ngelihat Tuhan. Wong aku itu udah bisa ngelihat ini loh dengan mata kepala aku sendiri. Aku nggak bisa ngelihat firman-firman Tuhan itu dinyatakan gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu dengan segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, ternyata saya belajar bahwa ternyata semuanya proses. Sampai saat ini saya bisa percaya, Tuhan aku percaya sama Tuhan. Saya percaya sama firman Tuhan. Bukan karena aku tuh ngelihat, tapi aku benar-benar merasakan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi sama saya, itu adalah proses penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Hal kecil sekecil apapun itu. Dan sekarang saya bisa katakan, Tuhan aku sekarang percaya, bukan karena aku melihat, tapi karena firman Tuhan yang gak pernah meleset sedikit pun di hidup saya. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan sebuah lagu baru, ya lagu yang mungkin belum pernah dibawakan di GKMI Kerasa, tapi mari kita belajar lagu ini bersama, karena menurut saya lagu ini tuh punya suatu arti yang dalam, arti yang dimana kita sebagai umat Tuhan ini bukti iman kita. Kalau apapun yang terjadi, mau firman-Nya gak bisa dilihat sekalipun, tapi kita akan rasakan dan Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sebab aku percaya
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang bisa menjumpai kembali dengan saudara-saudara yang ada di GKMI Krasak Bangsri. Sungguh menjadi kesukaan buat saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat saudara-saudara yang ada di GKMI Krasak Bangsri. Gereja ini adalah gereja yang menjadi kenangan yang tidak terlupakan buat saya. Karena saya sejak kecil dari sekolah minggu sampai remaja pemuda bertumbuh di GKMI Krasak. Dan saya bersyukur juga untuk Bapak Pendeta Niko Raga yang sudah membimbing saya juga. Demikian juga saya bersyukur untuk Bapak Pendeta Arson yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu di GKMI Krasak. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya mereka akan bertumbuh di dalam Engkau. Mereka berbuah-buah lebat bagi kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai kasih Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Saya terberkati dengan satu ayat yang sangat mendalam dan sangat merema di dalam hidup saya. Dan itulah yang membuat saya sangat yakin bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kasih Tuhan itu sempurna buat kita. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-49 ayat yang ke-16. Kitab Yesaya, pasal yang ke-49 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, "Lihat,
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya ulangi, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan sebuah pernyataan firman Tuhan yang berkata bahwa lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudaraku, saya gambarkan seperti ini. Kalau seandainya ini adalah telapak tangan Tuhan, di telapak tangan Tuhan ini ada nama-nama kita. Satu persatu nama-nama kita. Dan artinya tangan ini selalu melekat pada tubuh. Kemanapun Tuhan itu pergi, selalu tangannya itu dibawa. Artinya dimanapun nama kita itu melekat dengan pribadinya. Nama kita itu melekat dengan pribadi Tuhan. Seandainya Anda sedang berada dalam satu masalah, Anda sedang dalam sebuah pergumulan yang mungkin tidak mudah untuk Anda lewati bersama-sama. Engkau sedang mengalami sakit, engkau sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang lain, ekonomi dan sebagainya, rumah tangga. Saudara, nama Anda tetap di telapak tangan Tuhan. Yang artinya Anda tidak jauh dari Tuhan dan Tuhan tidak jauh dari Anda. Artinya Tuhan dekat. Kasihnya begitu luar biasa. Jadi keadaan yang kita hadapi hari ini bukanlah masalah untuk Tuhan menolong kita. Karena kita, nama kita itu ada di telapak tangannya. Nah, tinggal bagaimana kita berespon terhadap setiap keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Bagaimana sikap kita juga kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dari kasih-Nya yang sempurna itu, kita akan belajar melihat sudut pandang kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Perspektif kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Saudaraku, kita tidak menginginkan semua yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kenyataan yang kita lihat hari ini, kita sedang mengalami situasi yang tidak baik. Tetapi Anda juga harus melihat sebuah kebenaran. Kebenaran itu berkata bahwa nama Anda itu dan nama saya dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Kasih-Nya sempurna buat Anda dan saya. Jadi ada dua, antara kebenaran dan kenyataan. Kenyataan itu adalah sesuatu yang kita rasakan hari ini. Sesuatu yang kita bisa lihat dengan panca indera jasmani kita hari ini. Kita sakit, kita menghadapi pandemi, kita menghadapi pergumulan ekonomi, kita mengalami pergumulan keluarga, dan sebagainya, itu adalah kenyataan. Kita tidak boleh membohongi kenyataan, memang itu ada. Tetapi kenyataan itu bukan yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenyataan itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, kebenaran yang dikatakan di Alkitab bahwa lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, itu adalah kebenaran, itu firman Tuhan, itu kebenaran. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak pernah berubah. Langit bumi akan lenyap, tapi kebenaran firman-Nya tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah, tetap selama-lamanya. Artinya, kebenaran itu tidak pernah berubah, tapi kenyataan itu bisa berubah. Nah, sekarang bagaimana kita memandang kehidupan? Kita mau pegang yang bisa berubah, yaitu kenyataan, atau kita mau pegang kebenaran? Kebenarannya adalah Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Itu harus kita pegang. Nama kita dilukiskan di telapak tangannya. Nah, itu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang harus kita pegang. Karena kenapa kita harus memegang kebenaran? Karena kebenaran tidak pernah berubah. Kenyataan yang bisa berubah. Jadi hari ini kita belajar tentang perspektif kehidupan di dalam konteks Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, iman kita akan tumbuh di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah penderitaan, dan di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah masalah yang kita hadapi, iman kita tetap bertumbuh. Iman kita bertumbuh bukan karena kenyataan dan keadaan, tapi iman kita bertumbuh karena kebenaran, yaitu firman Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna yang diberikan kepada kita, yang sudah
diberikan kepada kita. Dan dia melukiskan setiap nama-nama kita di telapak tangannya. Artinya apa saudaraku? Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita dalam kontrolnya Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Bahwa yang tetap, yang tidak pernah berubah itu yang harus kita pegang, yaitu firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan sebuah analogi. Saudaraku, tanpa melewati malam yang gelap, tanpa melewati malam, tidak mungkin mentari pagi itu akan tiba. Betul kan saudaraku? Dan bahkan di dalam kegelapan malam pun masih ada bintang. Artinya seringkali kita masuk di dalam satu waktu di mana malam tiba, semua gelap, ya, semua gelap. Kita toh pada saat gelap itu menyelimuti malam hari, ada bintang dan ada bulan. Dan malam itu tidak gelap gulita, ada bintang dan ada bulan. Dan kalau kita ingin melihat mentari pada pagi hari, maka kita harus melewati malam juga. Artinya saudaraku, di tengah-tengah kegelapan dalam hidup ini, tetap ada terang. Di tengah-tengah situasi yang gelap dalam hidup kita, tetap ada terang. Sebab Tuhan itu ada di segala waktu, baik waktu malam maupun waktu pagi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi, tanpa melewati malam yang gelap, tidak mungkin mentari pagi itu akan tiba. Bahkan ketika di dalam gelap pun, ya, di dalam gelap pun ada bulan dan ada bintang. Nah, dari sini kita melihat perspektif, saudaraku. Jangan pernah dikerdilkan cara pandang kita oleh karena situasi dan keadaan yang ada. Sehingga kita memiliki sudut pandang yang salah. Sehingga cara melihat kita dalam kehidupan ini salah. Sehingga seolah-olah bahwa kalau malam datang, kalau tantangan datang, kalau semua persoalan datang, sepertinya habis semuanya. Sepertinya tidak akan ada pagi hari. Tidak, saudaraku. Ketika malam itu datang, lambat laun akan muncul pagi. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini. Kalau hari ini kita sedang bergumul, hari ini kita sedang mengalami masalah-masalah apapun, mari kita melihat sebuah perspektif kehidupan di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan ada di segala musim di dalam kehidupan kita. Dan dia selalu menjadi terang di dalam hidup setiap kita. Nah saudaraku, jangan pernah bertanya ketika masalah datang dan kemudian persoalan datang, mengapa ini terjadi? Jangan pernah bertanya demikian. Tetapi mari kita mulai bertanya seperti ini. Bahwa apa ya yang akan kita temukan di balik masalah yang ada? Apa yang kita bisa temukan? Saudaraku, kadang-kadang dan bahkan seringkali Tuhan memberikan hal-hal yang berharga di dalam hidup kita pada saat kita mengalami masa sulit. Ketika masa semua berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu yang kita temukan. Semua berjalan rutin, biasa. Tetapi ketika pada saat masa sulit datang, hal yang tidak kita inginkan itu datang dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu menghampiri kita. Seringkali itu, di situ dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa bagi kita, di mana kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan di masa-masa yang sulit itu. Jadi saya berkata masa sulit diizinkan Tuhan datang supaya setiap kita menemukan hal-hal yang berharga yang Tuhan ingin kita temukan di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih gambaran begini, saudara. Seorang atlet, ketika dia mempersiapkan diri menjadi seorang atlet yang sungguh-sungguh, dia melewati masa-masa yang tidak mudah. Dia harus bangun pagi, dia harus latihan fisik, dan dia harus berlari, dia harus terus menjaga jam tidur mereka teratur, tidak boleh bebas seperti orang-orang yang lain. Semua seperti rasanya itu hal yang sulit, semua terbatas, sepertinya tidak bebas dan sebagainya. Tidak seperti orang yang lain, saudaraku. Tetapi Anda perhatikan bahwa seorang atlet yang berprestasi, mereka menemukan hal-hal yang berharga, potensi-potensi itu mulai keluar, itu justru pada saat mereka
masuk di dalam karantina. Dan karantina itu masa-masa yang tidak mudah buat mereka. Tapi justru mereka menemukan sesuatu yang berharga di dalam dirinya, yang Tuhan taruh. Sehingga muncullah prestasi-prestasi yang luar biasa. Jadi masa sulit diizinkan datang supaya setiap kita menemukan apa yang berharga di dalam hidup kita. Menemukan apa yang berharga yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, saya ingin memberikan sebuah kesaksian seorang yang bernama Fanny Crosby. Tentu Anda sebagian besar mungkin tahu. Fanny Crosby dilahirkan dalam kondisi normal. Artinya dia bisa melihat seperti kita. Tapi ketika dia masih kecil, rupanya ada sedikit masalah di matanya. Dan kemudian ketika dia berobat ke dokter, dokter mengatakan bahwa sakit matanya tidak bisa disembuhkan. Dan tidak bisa disembuhkan. Dan kemudian dokter berusaha untuk mencoba menyembuhkan juga. Dan saudaraku, satu kali Fanny Crosby ketika masih kecil, ya, dia bertanya kepada papa mamanya, "Papa, mama, kenapa kok gelap? Aku tidak bisa melihat. Mengapa tetap gelap dan tetap gelap? Kapan aku bisa melihat kembali?" Dia bicara kepada papa mamanya. Tapi papa mamanya berkata, "Tunggu beberapa hari lagi." Waktu itu Fanny Crosby masih kecil. Dan kemudian Fanny Crosby mulai bertumbuh menjadi anak yang sudah dewasa. Tetap aja gelap, artinya dia tidak bisa melihat. Sampai kemudian Fanny Crosby bertumbuh lagi semakin dewasa dan tetap tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Nah, saudaraku, tapi justru di tengah-tengah keterbatasan masa yang tidak mudah yang dia harus lewati, di mana matanya tidak bisa melihat, justru Fanny Crosby ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap tekun kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bahkan dia merasakan kasih Tuhan yang sempurna di dalam hidupnya, di tengah-tengah keterbatasan yang dia punya. Dia tidak bisa melihat. Saudaraku, dia merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Nah, di tengah-tengah kebutaan itulah muncul bahwa Fanny Crosby menemukan yang berharga yang Tuhan taruh dalam dirinya. Apa itu? Dia menciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal sampai hari ini dinyanyikan oleh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Anda pernah dengar lagu ini? Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Lagu itu yang menciptakan adalah Fanny Crosby. Dan banyak gereja yang menyanyikan lagu ini. Lalu kemudian ada lagu lagi yang berkata begini, yang diciptakan oleh Fanny Crosby juga. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Itu diciptakan oleh Fanny Crosby, saudaraku. Dan lagu ini, dua lagu ini masih dinyanyikan oleh gereja Tuhan sampai hari ini. Nah, diciptakan oleh Fanny Crosby pada saat Fanny Crosby tidak bisa melihat. Nah, saudaraku, artinya apa? Di tengah-tengah gelap sekalipun, masih ada pelangi, ada bulan, ada matahari, dan sebagainya. Fanny Crosby menemukan pelangi, menemukan bulan, menemukan bintang di tengah kegelapannya. Itu hal yang berharga yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna. Fisik memang terbatas, tetapi ingat bahwa potensi di dalam hidup Fanny Crosby tidak pernah terbatas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan ilahi di dalam dirinya, sampai kemudian Fanny Crosby bisa berhasil di dalam kehidupannya, sekalipun dia buta. Nah, saya berkata kepada saudara, jikalau Anda tidak mengalami hujan angin yang lebat, bagaimana kita bisa dapat melihat pelangi?
Saudaraku, pelangi itu selalu muncul setelah habis hujan lebat. Lalu kemudian muncul pelangi. Ketika hujan lebat datang, kita tidak nyaman. Kita tidak bisa pergi bebas karena harus pakai payung, harus macam-macam. Dan pakai payung pun masih basah karena hujan. Tetapi saudaraku, habis hujan muncul pelangi. Jadi pelangi tidak akan pernah muncul sebelum ada hujan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam siklus kehidupan itu, yang namanya pertolongan, yang namanya blessing selalu akan ada di tengah-tengah situasi apapun yang Anda hadapi. Nah itu bukti daripada kasih Tuhan yang luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kesukaran, tantangan yang kita hadapi itu membuat iman kita bisa menjadi bertumbuh dengan matang. Jadi kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak kita sukai, tetapi itu diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, itu Tuhan punya maksud untuk membawa iman kita menjadi bertumbuh dengan matang dan lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Saudaraku, saya berkata kepada saudara, kebesaran Tuhan itu selalu tidak bisa dibatasi oleh situasi yang ada di dalam hidup ini dan yang kita hadapi hari ini. Tuhan tetap besar. Nah, saya selalu berkata begini saudaraku, di dalam kehidupan ini, kalau peperangan dalam kehidupan kita itu kecil, pergumulan dalam kehidupan kita itu kecil, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini kecil, maka kemenangannya juga kecil. Betul kan saudaraku? Jadi kalau tantangan di dalam hidup kita ini kecil, peperangan dalam hidup kita ini kecil, maka kemenangannya juga kecil. Tetapi saudaraku, kalau peperangan dalam kehidupan kita, tantangan yang kita hadapi itu besar, maka kemenangannya juga besar. Dan Tuhan janjikan kemenangan di dalam hidup kita. Bukan janjikan kekalahan loh, janjikan kemenangan. Jadi setiap tantangan yang besar datang dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu artinya di balik tantangan yang besar itu, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengalami kemenangan yang besar. Saya ulangi lagi. Jadi, kalau Tuhan izinkan ada tantangan yang besar, baik datang kepada kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam ekonomi rumah tangga kita, dan macam-macam dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dan sebagainya. Kalau ada tantangan yang besar diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, maka artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengalami kemenangan yang besar, mengalami mujizat yang besar. Jadi saya berkata, semakin besar tantangannya, semakin besar mujizatnya. Nah, itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap kita. Jadi saudaraku, jangan pernah melihat mendung yang gelap. Kalau Anda lihat cuaca, jangan pernah melihat mendung yang gelap. Jangan pernah melihat sambaran petir yang menakutkan. Tetapi nantikanlah hujan turun, membasahi bumi dan menumbuhkan benih dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Jangan melihat mendung yang gelap dan sambaran petir saja yang menakutkan itu. Jangan hanya lihat itu saja. Tetapi saudaraku, nantikanlah hujan turun membasahi bumi dan menumbuhkan benih. Jadi saya mau berkata kepada saudara, manusia melihat hujan lebat dan petir itu menakutkan. Tetapi saudara, Anda harus lihat di setelah hujan lebat itu, setelah petir menyambar-nyambar itu, hujan turun lebat dan kemudian membasahi bumi, dan bumi itu subur dan akhirnya menumbuhkan benih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah siklus dalam sebuah kehidupan. Nah makanya hari ini kita mau belajar melihat dalam perspektif kehidupan di dalam kasih Tuhan. Semua dalam kontrolnya Tuhan, saya ingatkan kembali. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Semua dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dan Tuhan masih bekerja. Ini belum akhir dari sebuah perjalanan dalam hidup kita. Hari ini kita menghadapi tantangan, tapi ini bukan akhir. Ini bagian dari perjalanan yang kita harus lewati. Dan Tuhan masih bersama dengan kita. Nama kita secara pribadi ditulis di dalam telapak tangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, mungkin ada banyak tantangan yang mengizinkan kita sepertinya berhenti
karena adanya tantangan itu, ada orang yang banyak berkata kepada saya, Pak David, saya ini banyak tantangan dan pergumulan. Ya, sepertinya saya ini kok berhenti di sini dan tidak maju-maju, menghadapi masalah ini terus dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, jangan pernah putus asa. Berhenti tidak selalu negatif. Berhenti tidak selalu memiliki konotasi yang negatif, tidak. Saya kasih gambaran begini, saudaraku. Ketika saya mengendarai sebuah mobil, dan kemudian kendaraan saya ini dihentikan, ya, dan saya berhenti. Ketika saya berhenti, itu bukan berarti negatif. Kadang-kadang berhenti perlu untuk menghindari sebuah tabrakan. Berhenti perlu untuk menghindari sebuah hal-hal yang tidak perlu terjadi. Nah, lalu kemudian untuk apa, Pak, berhenti? Kadang-kadang berhenti untuk kita bisa diam dan kemudian bisa menolong orang lain. Kadang-kadang ada orang lain yang ingin ngikut mobil kita. Satu kali ketika saya mengendarai sebuah mobil, dan sepertinya harusnya saya sampai pada waktu yang tepat jam segitu, 2 jam sampai. Tapi tiba-tiba harus molor 3 jam, dan saya harus berhenti di tengah jalan, karena ada sesuatu hal untuk berhenti. Dan rupanya, saya nggak sadar ketika saya berhenti, rupanya ada orang yang saya kenal bisa ikut saya, karena dia pergi ke tempat tujuan yang sama, kebetulan dia sedang mencari alat transportasi, dan kebetulan ketemu saya. Nah, kalau saya jalan terus, maka orang ini tidak bisa ketemu saya dan tidak bisa ikut saya. Jadi, tidak selalu bahwa berhenti itu negatif. Nah, saudaraku, demikian pun di dalam perjalanan iman kita. Tidak selalu kalau kita berhenti karena masalah dan tantangan, itu selalu negatif. Berhenti itu coba. Kadang-kadang Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana untuk sesuatu hal yang bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berhenti, mungkin kita merenungkan sesuatu dan kita mendapatkan kebenaran. Mungkin, atau pada saat kita berhenti, mungkin ada orang-orang yang dikirim kepada kita untuk kita bisa menolong mereka dan tepat pada waktunya. Jadi kita tidak terlalu cepat, tapi kita bisa berhenti untuk menolong orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mau mengajak saudara sekalian untuk melihat dalam perspektif kehidupan di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Setiap masalah yang kita hadapi bukanlah hal yang menghalangi pekerjaan Tuhan untuk terus bekerja, atau Tuhan terus bekerja di dalam hidup setiap kita. Rencananya tidak akan pernah berhenti, sekalipun keadaannya sepertinya berat, keadaannya sepertinya berlawanan dengan semua apa yang kita pikirkan. Tetapi rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah berhenti. Dan itu semua tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan. Nah, itulah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku, saya mau berkata selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan bagi setiap kita. Selalu ada pengharapan. Apapun yang Anda hadapi hari ini, selalu ada pengharapan. Di dalam sudut pandang kasih Kristus, keadaan itu harusnya tidak menghapuskan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki sudut pandang yang benar tentang hal ini, situasi apapun yang kita hadapi, selalu kita bisa melihat pengharapan. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Ibrani 6 ayat 19 berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Perhatikan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu jangkar. Anda perhatikan kalau Anda lihat kapal, ya, selalu ada jangkar di dalam kapal itu. Dan Anda perhatikan ketika kapal itu berlabuh dan berhenti, dia selalu lemparkan jangkar ke dalam. Supaya apa? Supaya kapal tetap berada di posisi dan tidak bergeser oleh karena gelombang atau ombak. Tetap di posisi, dan paling hanya goyang sedikit, tapi tetap di posisi. Jadi pengharapan itu sauh yang kuat. Artinya apa? Kapal kehidupan kita akan mudah bergeser, akan mudah diterpa oleh gelombang dalam kehidupan ini kalau kita tidak memiliki pengharapan. Karena pengharapan itu sauh, jangkar yang kuat
untuk kapal kehidupan kita. Kalau saya boleh gambarkan bahwa kehidupan kita ini seperti kapal, maka dibutuhkan jangkar yang kuat, yaitu pengharapan. Dan pengharapan itu ada di dalam Kristus. Jadi saya ulangi Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita. Aman, ya. Pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Saudara, kenapa jiwa kita bisa terkena depresi? Jiwa kita bisa mengalami kondisi yang terpuruk, tidak stabil, mengalami ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Karena kita tidak ada pengharapan. Pengharapan kita tidak terlalu kuat. Tapi kalau pengharapan kita kuat, seperti sau yang kuat itu, maka jiwa kita aman. Jiwa kita aman. Boleh gelombang datang, boleh persoalan datang, tapi kalau Anda tetap punya pengharapan, jiwamu akan aman. Pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginanmu akan dalam perlindungan Tuhan. Anda tidak digerogoti oleh ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat, yang tetap akan membawa kapal kehidupan kita berada di posisi yang tepat, berada di posisi yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan itu digambarkan seperti sau yang kuat. Kata jangkar yang kuat, kata kuat itu dalam bahasa Inggris dipakai kata strong and firm. Artinya kuat, kokoh, dan tidak bisa bergeser, tidak putus, tidak mudah putus. Di dalam bahasa Inggris unshakable, tidak tergoyahkan. Unshakable, tidak tergoyahkan. Nah, bagaimana hidup kita bisa memiliki unshakable, yang tidak tergoyahkan? Kalau Anda punya pengharapan. Nah, bagaimana pengharapan itu akan kuat di dalam hidup kita? Kalau Anda menyadari akan kasih Tuhan yang sempurna tadi. Kasih Tuhan yang sempurna itu, itulah yang membuat kita selalu memiliki pengharapan. Kalau Anda sadar, Anda hidup di dalam sebuah sudut pandang, perspektif tentang kasih Tuhan yang sempurna buat hidup kita, yaitu kebenaran tadi, bukan kenyataan. Kenyataan bisa berubah, kebenaran tidak akan pernah bisa berubah. Ya, yaitu Tuhan yang sudah berkata, melukiskan nama kita di telapak tangannya. Itu kasihnya yang sempurna, yang betul-betul nyata dalam hidup kita. Kalau Anda dalam kehidupan ini memiliki perspektif yang seperti itu, maka muncul pengharapan di tengah badai. Akan muncul pengharapan. Di tengah situasi yang sulit, Anda akan muncul pengharapan. Dan pengharapan itu sau yang kuat, membuat badan kapal kehidupan kita, kapal rohani kehidupan kita, tidak akan pernah tergeser, tidak akan pernah bisa diombang-ambingkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pertanyaan yang penting di akhir renungan saya ini, yang saya mau sampaikan buat jemaat di GKMI Krasa adalah, apakah yang Anda anggap paling berharga dalam hidup Anda hari ini? Apa, saudara? Sebab saya mau berkata bahwa apa yang Anda anggap yang paling berharga, itulah yang Anda akan selamatkan di dalam hidup ini. Saya kasih contoh, ya. Kalau seandainya Anda memiliki barang berharga untuk saudara adalah emas, ya, itu yang paling berharga yang Anda punyai. Saya yakin bahwa Anda tidak akan pernah menaruh atau menempatkan emas itu di sembarang tempat. Pasti Anda akan simpan di lemari yang khusus, bahkan dengan kunci kode yang khusus yang Anda sendiri yang tahu. Sebab kalau tidak akan hilang. Nah, kalau barang berharga itu sudah hilang, Anda akan menyesal. Anda akan menangis. Karena itu satu-satunya yang berharga. Nah, ketika kita memiliki sebuah barang yang berharga, kita punya kecenderungan untuk merawat barang itu. Kita akan menempatkan barang itu di tempat yang aman, sehingga tidak mudah dicuri oleh orang. Nah, pertanyaan saya hari ini, apa yang Anda anggap paling berharga dalam hidupmu hari ini? Apa, saudaraku? Saudaraku, Anda perlu merenungkan ini. Nah, tapi sementara Anda merenungkan, saya ingin teruskan gambaran yang paling berharga itu sebenarnya apa yang harus kita jaga dalam hidup kita. Saudaraku, satu kali beberapa tahun yang lalu, ketika Jakarta dilanda banjir, yaitu sebelum gubernurnya itu Pak Ahok,
kira-kira sebelum Pak Ahok jadi gubernur, beberapa tahun sebelumnya itu terjadi banjir yang begitu luar biasa. Dan saya perhatikan di televisi, rumah-rumah di sekitar kota Jakarta itu kemasukan air cukup tinggi. Dan saya perhatikan orang mulai sibuk mengangkat barang-barang yang berharga di atas banjir itu. Yaitu ada kulkas, ada lemari es, mini kompo, dan sebagainya yang dianggap paling berharga. Dinaikkan lebih tinggi daripada banjir itu. Pertanyaannya adalah, kenapa dia lakukan itu? Dan tidak semua barang dinaikkan di atas air itu. Ya, di atas air. Jadi tidak semuanya, hanya yang berharga saja. Ya, karena memang itulah yang dianggap yang berharga. Itulah yang dianggap paling berharga. Kenapa? Karena kalau yang berharga itu sampai kemudian terendam air, maka dia akan kehilangan semakin berat. Banyak hal yang semakin hilang dalam dirinya. Barang-barang semakin hilang dan dia akan semakin terpuruk. Makanya dia angkat barang-barang itu yang berharga lebih tinggi daripada banjir. Nah, karena itu dianggap ya berharga. Nah, demikian pun juga kalau Anda menganggap bahwa dalam hidup ini yang paling berharga itu adalah iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, maka saya percaya ketika masalah datang, ketika persoalan datang, maka imanmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan, engkau tempatkan lebih tinggi dari masalah itu sendiri. Jangan sampai masalah itu menggilas imanmu, jangan sampai masalah itu menggilas pengharapanmu, jangan sampai masalah itu menggilas kasihmu kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita sudah kehilangan iman, hancur hidup kita. Kalau kita sudah kehilangan iman kepada Tuhan, kita hancur. Kalau kita sudah kehilangan pengharapan, kita juga hancur. Kalau kita sudah kehilangan kasih kita kepada Tuhan, hancur. Nah, Alkitab mengajarkan iman, pengharapan, dan kasih itulah 3 hal yang berharga yang kita miliki dalam kehidupan di dunia ini. Lebih daripada harta yang kita miliki hari ini. Lebih daripada uang yang kita miliki hari ini. Uang bisa lenyap, harta semua apapun bisa lenyap. Ya. Tetapi iman, pengharapan, dan kasih itu yang paling berharga. Paling berharga yang kita punyai. Karena ini bicara soal kehidupan rohani kita yang kita bawa sampai ke surga nanti. Ini yang penting dalam hidup kita. Nah, ini yang menjaga hidup kita tetap terpelihara secara rohani di dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Nah, iman, pengharapan, dan kasih itu yang kita harus jaga. Karena ini yang paling berharga. Jadi ketika masalah datang dalam hidup kita, kayak saya gambarkan seperti banjir gitu, maka naikkan imanmu lebih tinggi daripada masalah itu. Naikkan pengharapanmu lebih tinggi daripada masalah itu. Naikkan kasihmu kepada Tuhan lebih daripada masalah itu. Dan saya percaya ketika Anda mengerti kebenaran ini, Anda naikkan yang berharga dalam hidupmu, maka Anda akan menikmati bagaimana penyertaan Tuhan, Anda memenangkan sebuah pertandingan kehidupan ini dan perjalanan kehidupan ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak menaikkan imanmu melebihi tantangan yang ada, menaikkan pengharapanmu kepada Tuhan lebih daripada tantangan yang ada, menaikkan kasihmu kepada Tuhan lebih daripada tantangan yang ada, Anda akan dikalahkan oleh kehidupan ini. Anda akan dihancurkan oleh kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang paling berharga dalam hidupmu hari-hari ini? Saudara, saya berharap imanmu kepada Tuhan, engkau anggap itu yang berharga. Pengharapanmu kepada Tuhan, saya berharap itu yang paling berharga. Kasihmu kepada Tuhan, saya berharap itu menjadi yang paling berharga. Dan saya berdoa, apa yang saya sharekan ini akan menguatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian di tengah badai kehidupan yang masih berjalan hari ini. Saya percaya kasih Tuhan itu sempurna buat Anda. Dan ketika Anda melihat dan merasakan kasih itu, Anda akan memiliki perspektif yang benar dalam kehidupan ini. Dan Anda akan memiliki pengharapan di dalam Dia. Dan imanmu akan semakin kuat.
dan kasih-Mu kepada Tuhan akan semakin besar. Dan ketika iman, pengharapan, dan kasih itu menjadi menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup-Mu, maka Engkau tidak akan biarkan tantangan, persoalan yang ada hari ini menggilas iman-Mu, menggilas pengharapan-Mu, dan menggilas kasih-Mu kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin tinggi iman-Mu melebihi setiap persoalan, semakin tinggi pengharapan-Mu di atas semua persoalan, lebih tinggi lagi kasih-Mu kepada Tuhan di atas setiap persoalan. Dan Anda akan memenangkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini akan menguatkan dan meneguhkan seluruh jemaat yang ada di GKMI Krasak. Saya terus berdoa bahwa penyertaan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian itu nyata. Dan Tuhan akan berikan kekuatan, penyertaan, perlindungan, dan bahkan Tuhan akan membawa engkau menikmati hal-hal yang luar biasa, yang terindah yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup saudara. Sekalipun di tengah situasi yang tidak menentu, selalu masa-masa sulit itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita karena Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa buat hidup kita. Nah, saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana ini. Kami berdoa terus biarlah firman-Mu ini boleh ditangkap, boleh dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu yang ada di GKMI Krasak. Dan mereka boleh menangkap kebenaran ini, iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka kepadamu semakin naik dan semakin besar, sehingga mengalahkan semua persoalan yang ada yang mereka hadapi. Tuhan, kami percaya bahwa mereka bukan hidup berdasarkan kenyataan hari ini, tapi mereka hidup dilandaskan oleh kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Gembala Sidang di tempat ini, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiada pernah berubah. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Mayanto yang telah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Yang pertama, diberitahukan kepada semua jemaat tanggal 15 Agustus akan diadakan ibadah secara online dengan petugas sebagai berikut. Liturgos Ibu Lia, pengkhotbah Bapak Pendeta Muda Arson Muskita, doa syafaat Ibu Yuni, warta jemaat Ibu Yuni, LCD Saudari Clara, editor Saudara Nathan. Yang kedua, kami atas majelis mengucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun, khususnya 4 Agustus Saudari Fangfang, 4 Agustus Bapak Agus, 8 Agustus Ibu Ida, 8 Agustus Saudari Darti, 8 Agustus Saudari Intan. Kiranya panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga,
kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu semua. Yang keempat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam semua pelayanan Bapak dan Ibu semuanya. Yang kelima, sekian warta jemaat pagi ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari kita, untuk melakukan aktivitas kita untuk seminggu ke depan. Mari kita terus berpegang teguh sama Tuhan untuk firman-firman yang telah didengarkan, biarlah itu menjadi firman yang berbuah lebat dalam hati kita. Biar kita bisa menjalankan hari-hari kita penuh pengharapan, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal merencangkan dan menggenapkan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai bentuk iman kita pada Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Arstomus kita. Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Krasa yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita bersama-sama
dengan seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan pada hari ini di berbagai tempat di sepanjang abad dan zaman. Kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Krasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembalilah ke tempat pengabdian kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang sudah terima berkat Tuhan ini dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.